saya banyak ditanya tentang pertanyaan yang saya kira juga menggoda Anda semua, menggoda saya dan menggoda kita semua ya. Ada seorang sahabat yang lama bermukim di Amerika juga menanyakan kepada saya apa sesungguhnya yang terjadi soal ini. Bahkan ada juga ini senior saya yang sekarang dia tinggal di Indonesia tapi sekarang sedang berada di Amerika sampai memerlukan waktu untuk menelpon saya juga mendiskusikan soal ini. Tapi sebenarnya pertanyaan ini bahwa mengapa kemudian kalau ijazahnya Jokowi itu asli, kenapa kok dia terus mengajukan restoratif justice ya, begitu ya. Tapi sebenarnya ini bukan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu agak berbeda pada waktu itu. Pertanyaan pertama karena belum muncul era restoratif justice, kalau kita sebutnya era restoratif justice. Jadi mulai dengan Egy Sujana dan Dami Hari Lubis yang sekarang diikuti oleh Resolusi Holland, dan kita tidak tahu nanti diikuti siapa lagi, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Bukan apa-apa, karena orang itu sekarang nanti lama-lama makin tidak percaya satu dengan lain, dan kemudian merasa bahwa orang Indonesia memang perilakunya nggak ada yang dipercaya. Saya kira nggak seperti itu ya. Pasti masih ada orang kalau dia mau berjuang ya dia berjuangnya konsisten gitu, istiqomah gitu ya. Mau ditawari apapun, mau diancam seperti apapun, dia terus maju terus. Itu harapan saya ya. Nah, apa pertanyaan pertama belum kemudian mengapa Pak Jokowi kalau ijazahnya palsu itu kok dia terus-menerus menawarkan restoratif justice? Pertanyaan pertama ini sebenarnya ini soal yang sudah lama dipertanyakan pada publik, bahkan juga publik itu waktu itu menyarankan ya. Saya menyimak orang seperti Ibu Megawati Soekarno Putri juga mempertanyakan soal ini ya. Ini kalau memang Jokowi itu punya ijazah asli, mengapa tidak segera ditunjukkan saja? Kan pada waktu itu kan Bu Megawati juga bilang ya tunjukin saja kalau memang punya ijazahnya asli gitu. Bahkan Ibu Megawati kan cerita tentang dia juga punya banyak gelar kok, profesor kehormatan dan doktor kehormatan. Apalagi ya kemudian kalau bukan hanya sekedar menunjukkan gitu, tapi diteliti dan atau membawanya ke depan majelis hakim, kan urusannya beres ya. Wong namanya ijazah asli mau diapa-apain juga, mau dibawa sampai ke akhirat pun juga kalau asli kan ya pede aja gitu ya. Jadi kan kalau itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi sejak awal ketika muncul isu ini, mestinya nggak mau perlu lagi lah muncul kegaduhan seperti sekarang ini ya. Bukan hanya gaduh, tapi kan juga korban itu berjatuhan. Ada yang sudah dipindahkan, harus mendekam di dalam penjara sampai beberapa tahun gitu ya. Dan ini menimpa Bambang Tri dan Sugi Nur Harja yang sering dikenal sebagai panggilannya juga Gus Nur. Mereka itu kemarin kalau seingat saya ada yang divonis sampai dua-duanya divonis sampai 6 tahun penjara kan, tapi kan namanya penjara 6 tahun vonisnya biasanya nggak sampai lah, kan ada remisi, ada asimilasi dan sebagainya, tapi tetap aja mereka mendekam bertahun-tahun di penjara. Ada yang sekarang terancam masuk penjara seperti Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadila, Kurnia Triyoyani dan Rustam Effendi. Ini yang sampai sekarang belum mengikuti jejak, dan mudah-mudahan tidak terjadi semacam itu ya, mengikuti jejak Egy Sujana dan Mehari Lubis dan Rismon. Selain ini mengundang kegaduhan dan kehebohan yang nggak perlu, kan sekarang ini dampaknya yang sangat buruk juga di masyarakat, dan ini kembali terjadi seperti di eranya Jokowi, adanya pembelahan ya. Pembelahan, kalau di eranya Jokowi itu ada pembelahan antara yang mendukung Jokowi dengan yang menentang Jokowi. Kalau sekarang ini terjadi pembelahan antara yang membela dan terus mempersoalkan ijazah Jokowi. Bahkan beberapa di antara mereka bersedia ini membela sampai gontok-gontokan di depan layar televisi gitu dalam sebuah program talk show ya. Gaduhan ini kan juga dampaknya itu merugikan pemerintahan Prabowo yang notabene adalah penerus pemerintahannya Jokowi, karena ada anaknya di situ, Gibran Rakabuming Raka, yang jadi wakil presiden. Kan Pak Prabowo sendiri menghadapi banyak persoalan, soal ekonomi, soal macam-macam yang sekarang ini, soal tekanan harga minyak dunia dan sebagainya. Terus kemudian ditambah lagi kehebohan ijazahnya Jokowi ini kan sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Padahal kan Pak Jokowi sendiri yang sudah berjanji berkali-kali akan membawa ijazahnya ke pengadilan, dan pada waktu itu dia janji bahwa bukan hanya ijazah sarjananya, insinyurnya dari UGM, tapi dari ijazah SD, SMP, sampai SMA katanya. Walaupun itu sebenarnya nggak perlu kan, yang dipersoalkan ijazah SD-nya, ijazah sarjananya. Kalau Gibran ya yang dipersoalkan adalah ijazah SMA-nya yang katanya disetarakan oleh Dikdasmen ya. Sekarang ini persidangan citizen lawsuit di Surakarta itu sebenarnya harusnya jadi forum yang paling bagus bagaimana Pak Jokowi memanfaatkan itu untuk menunjukkan dia menepati janjinya, menunjukkan ijazahnya ke sana ya kan. Kemudian kita tahu sekarang ini pengadilan ini yang sifatnya perdata itu yang diajukan oleh 2 orang alumni UGM itu sudah mendekati babak akhir, tapi Jokowi ternyata tetap tidak mau membawa dan menunjukkan ijazahnya ke depan majelis hakim ya. Ini jadinya Pak Jokowi sendiri loh ya, bukan desakan orang lain. Dan mungkin ini karena melihat kok malah udah mentok ya, susah banget ya minta Pak Jokowi untuk membawa ijazahnya ke depan majelis hakim, padahal sesuai dengan janjinya sendiri loh ya, bukan didesak-desak oleh orang ya. Nah, makanya kemudian mereka itu sampai minta Pak Jokowi kalau memang nggak mau bawa ijazahnya ke depan hakim, sudah baca aja sumpah pemutus ya. Kenapa? Gimana? Karena mentok loh berbagai usaha gitu ya.
Dan kalau kita menyimak bunyi sumpahnya, sumpah pemutus itu serem banget ya, karena dampaknya di dunia dan akhirat. Lafal sumpah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, zat yang menggenggam jiwa saya, zat yang maha mengetahui apa yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam dada. Saya bersumpah demi Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, billahi, tallahi, disaksikan para malaikatnya dan di hadapan majelis hakim yang mulia ini dan persidangan ini. 1. Bahwa benar nama saya adalah Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. 2. Bahwa benar saya telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 3. Bahwa benar ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo, bukti P7 dalam perkara nomor 211 PDTG 2025 PNSKT di PN Surakarta adalah salinan dari dokumen yang asli, benar, dan sah secara hukum maupun fakta tanpa pernah ada rekayasa digital di atasnya. 4. Bahwa benar foto yang tertempel pada dokumen tersebut adalah benar-benar foto diri saya tanpa ke kabinet, anaknya jadi pengacara dari ternaknya negara. Itu loh. Ini logika saja, om ternak negara. Itu loh. Ya, sekarang kalau polisi mengajari seperti itu. Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik di mana membahas isu yang terus menggulung dan membuat politik bertanya-tanya. Di mana teman-teman soal keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi dan juga ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka. Yang mengapa isu ini seolah tidak ada habisnya. Teman-teman pantau terus karena kita akan bedah faktanya. Ya teman-teman, dari cuplikan video tersebut ada beberapa poin penting yang menjadi pembahasan kita kali ini. Teman-teman, yang menjadi poin pertama adanya tantangan menunjukkan ijazah asli. Ya, banyak pihak termasuk tokoh seperti Ibu Megawati sebenarnya sudah menyarankan hal yang sederhana. Ya, jika ijazah itu asli, mengapa tidak ditunjukkan saja ke publik atau dibawa ke depan majelis hakim? Ya, jika asli tentu tidak perlu ada kekhawatiran, bahkan dibawa sampai ke akhirat pun tetap akan percaya diri. Ya, ketidakhadiran fisik ijazah asli di persidangan inilah yang memicu spekulasi dan kegaduhan yang berlarut-larut. Teman-teman, kita lanjut di poin kedua, adanya janji yang belum terpenuhi. Ya, padahal Bapak Jokowi sendiri kabarnya pernah berjanji akan membawa ijazahnya ke pengadilan. Ya, bukan hanya ijazah sarjana UGM, tapi juga dari jenjang SD hingga SMA. Ya, namun hingga babak akhir persidangan berdata di Surakarta, ijazah tersebut tidak dapat ditunjukkan di depan hakim. Ya teman-teman, hal ini memicu munculnya usulan sumpah pemutus, sebuah sumpah yang konsekuensinya sangat berat secara spiritual karena melibatkan nama Tuhan dan disaksikan malaikat. Ya teman-teman, yang menjadi poin ketiga adanya kontroversi ijazah Gibran di Singapura. Ya, tak hanya sang ayah, Gibran juga menjadi sorotan tajam. Muncul kesaksian dari pihak yang mengaku temannya di Singapura yang menyebut bahwa Gibran hanya berada di sana selama 6 bulan. Nah, teman-teman, pertanyaannya, adakah jenjang pendidikan formal yang ditempuh hanya dalam waktu singkat itu? Hal ini membuat publik menduga bahwa itu mungkin bukan sekolah formal, melainkan hanya kursus singkat. Yang menjadi poin keempat adanya dampak politik dan hukum. Isu ini bukan sekedar gosip, tapi bisa menjadi pintu masuk bagi DPR atau MPR untuk melakukan langkah hukum seperti pemakzulan jika terbukti ada pemalsuan dokumen negara. Ya, sekarang bolanya ada di tangan penegak hukum dan legalistif. Apakah bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pakar seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Refli Harum akan ditindaklanjuti secara serius? Ya teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia juga mengharapkan pada akhirnya penilaian ada di tangan masyarakat. Apakah kita percaya ijazah tersebut asli atau memang ada yang bermasalah? Ya, kita harus kritis dan menyelidiki fakta sebelum mengambil keputusan. Ya, karena masa depan Indonesia dipertaruhkan jika dipimpin negara yang landasan tidak transparan. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Ya teman-teman, saya juga akan mereview beberapa komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya dari cuplikan video ini. Ya teman-teman, disampaikan oleh Wawa, katakanlah kalau ijazah itu palsu ya tetap palsu, tidak usah dilindungi yang melindungi pengkhianat. Ya palsu kalau asli dan sah miliknya tidak ribet, tapi kepalsuan ini terkesan dilindungi. Ya kalau ijazah Jokowi sangat sadis, rakyat diadu domba, presidennya membiarkan, seharusnya kasus ijazah Jokowi 5 menit saja sudah selesai. Teman-teman, disampaikan oleh Kumbang, rela keluarkan uang triliunan demi mengubah ijazah palsu menjadi asli, bagi rakyat palsu tetaplah palsu. Ya teman-teman, disampaikan oleh Saryojo, pejabat dan mantan pejabat harusnya bijak dan lewogo, serta kesatria tunjukkan ijazahnya yang mempunyai, selesai. Ya ini sumpah dimasukkan ke tahun depan siapapun yang mau menjadi pejabat terpilih. Ya Pak Bowo, rakyat minta korup harus hukum mati dan penjilat, pembohong, pengkhianat, rakus kekuasaan singkirkan dari NKRI, baru NKRI bisa ada keadilan yang murni. Ya teman-teman, disampaikan oleh Umi, betul sekali. Seharusnya yang menyampaikan, seharusnya yang mengucapkan bersangkutan langsung. Pak, ya doaku buat Bapak Hakim semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Sebenarnya yang bersangkutan langsung Pak Hakim, ya bukan bersangkutan langsung yang membaca, sangat fisyangkan. Disampaikan oleh Bapak Diman, polisi, pengacara, semua uang yang dibutuhkan orang yang salah. Kalau punya uang banyak berusaha dibela hukum Indonesia. Hukum cuman milik orang kecil. Ya teman-teman, disampaikan oleh Pijaka, harus revolusi NKRI jilid 2, mohon Bapak Prabowo selaku presiden untuk siaga, 1 untuk membersihkan tangan-tangan Jokowi yang berkuasa seperti Kapolri. Terus untuk apa tugas tim reformasi di Kapolri? Ya ingat, melindungi menutupi kebohongan itu adalah dosa besar. Disampaikan oleh Ido Sudarjat, selesaikan secara hukum yang sesuai prosedur. Jangan ada rekayasa penyelamatan, apalagi di bulan Ramadan, di mana pahala dan dosa akan dilipat gandakan. Teman-teman, disampaikan oleh Tono, Jokowi berhasil membuat para elit politik menjadi tidak waras, hilang akal sehat. Disampaikan oleh Meyung Ningsi, repot-repot ijazah yang kolonggerang lah kertasnya aja. Lihat aja fotonya, dia bukan foto Jokowi. Sepertinya wabah radiasi plastika ala Kenet tak cuman di Korsel, tetapi sudah banyak menjangkiti sebagian warga NKRI. Nggak bakalan beres-beres Indonesia. Tuhan sajalah dilawan karena semua para pejabat pengkhianat rakyat berlomba-lomba korupsi. Ya, kalau Pak Hakim bijaksana sesuai sumpah jabatan, panggil Jokowi di persidangan, suruh tunjukkan ijazahnya biar Indonesia aman, tak gaduh lagi antara anak bangsa ini. Ya teman-teman, disampaikan oleh Ladirsat, sebenarnya yang bodoh itu pemerintah. Siapa urus ijazah aja kok nggak bisa. Negara ini ada badan hukum atau tidak ada. Ya, yang melindungi dan membela penipu dan pengkhianat itu pasti pengkhianat dan penipu juga. Ya, kalau menyelidikannya tegas seperti penyelidik yang menyindir maling ayam, saya yakin dia akan ngaku. Ya teman-teman, itu adalah beberapa komentar teman-teman kita dari cuplikan video ini. Sebagai rakyat Indonesia juga teman-teman, pendapat baik kita, pendapat cerdas kita sangat berarti untuk menuju Indonesia lebih adil dan makmur ke depan. Teman-teman, nah teman-teman, terima kasih juga telah menyaksikan video saya sampai akhir. Sampai jumpa di lain video berikutnya. Salam NKRI harga mati.